Kami dari kelompok 3 Belas. yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Febrianti, dan teman-teman Saya Neza Anggraini Yolandari. Dan saya Davina Afiqa. Di sini kami akan membuat video topologi jaringan 4 router untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan Komputer. Nah baik, langsung saja kita ke Videonya. Oke, baik, di sini kita akan mulai untuk membuat topologinya, di mana kita menggunakan 4 router. Di sini kita menggunakan router 2911 sebanyak 4 buah. Nah, untuk router yang pertama, kita menggunakan satu switch, yaitu switch PT, karena kita menggunakan 2 laptop. Nah, untuk router yang kedua, kita tidak menghubungkannya ke laptop ataupun PC manapun. Untuk yang router ketiga, kita menggunakan satu laptop. Nah, untuk router yang keempat, kita menggunakan switch. Dan kita menggunakan 3 laptop. Nah, baik, setelahnya kita akan menghubungkan antara laptop dengan switch dan antara router dan router dengan menggunakan yang pertama. Untuk laptop yang pertama, kita menghubungkannya ke switch dengan menggunakan kabel straight bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 01. Untuk yang laptop kedua, kita juga menggunakan kabel straight ke switch bus Ethernet 11. Selanjutnya kita menghubungkan switch ke router bus Ethernet 21 ke gigabit Ethernet 01. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router pertama ke router kedua dengan menggunakan kabel cross gigabit Ethernet 00 ke gigabit Ethernet 04. Nah, untuk selanjutnya kita menghubungkan router yang kedua ke router ketiga menggunakan kabel cross. Nah, selanjutnya kita menghubungkan laptop yang ketiga menggunakan kabel straight ke router yang ketiga gigabit 00. Kita juga menghubungkan router yang ketiga keempat dengan menggunakan kabel cross. Selanjutnya kita menghubungkan antara router keempat ke switch dengan menggunakan kabel straight dan menghubungkan antara switch dan laptop yang pertama menggunakan kabel straight dan laptop yang kedua juga menggunakan kabel straight. Oke, baik, setelah topologinya selesai, kita akan memberi label untuk IP address setiap laptop dan juga untuk keempat router serta gateway dari antar router. Yang pertama kita mulai dari IP address laptop yang pertama, yaitu 192.168.100.1/27. Di sini kita menggunakan /27. Nah, untuk laptop yang kedua yaitu IP-nya 192.168.100.2/27. Selanjutnya untuk IP dari router yang pertama yaitu 192.168.100.3/27. Untuk gateway dari router yang pertama yaitu 20.20.20.1/27. Nah, untuk gateway dari router yang kedua yaitu 20.20.20.22/27. Untuk gateway yang sebelahnya yaitu 10.10.10.1/27. Untuk gateway yang
router yang ketiga yaitu 10 2/27. Untuk IP dari router yang ketiga yaitu 128.24.10.1/27. Untuk IP dari router yang ketiga yaitu 128.24.10.2/27. Nah, untuk gateway-nya yaitu 30.1/27. Gateway yang sebelah sini 30.30.30.2/27. Nah, selanjutnya kita memberi IP pada laptop keempat yaitu 17.2.16.10.1/27. Untuk yang laptop yang kedua 172.16.10.2/27 dan laptop yang ketiga 172.16.10.3/27. Nah, untuk IP-nya, IP dari router yang keempat yaitu 172.16.10.4/27. Oke. Nah, setelah semua telah dilabeli, kita akan mulai konfigurasi untuk setiap laptop dan keempat routernya. Kita mulai dari laptop yang pertama. Kita bisa klik laptopnya, lalu masuk ke desktop dan IP konfigurasi. Sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.1 dan subnet max-nya itu 255.255.255 dan 224 karena kita menggunakan /27. Dan gateway-nya itu tadi kan 20 21. Kita bisa close. Kita lanjut ke konfigurasi untuk laptop yang kedua. Kita masuk desktop, IP konfigurasi dan masuk untuk masukkan IP-nya yaitu 192.168.100.2. Subnet max-nya sama 255, 255, 255 dan 224. Untuk gateway-nya juga masih sama 20, 20, 20, 1. Kita bisa close. Nah, selanjutnya kita konfigurasi ke laptop yang ketiga. Kita masuk desktop, IP konfigurasi, masukkan IP address-nya 128.24.10.1. Subnet max-nya kita pakai 255, 255, 255 dan 224. Untuk gateway-nya itu 10, 10, 10, 2. Kita bisa close. Nah, selanjutnya kita konfigurasi laptop yang keempat. Masih sama di IP konfigurasi, masukkan IP address-nya 172.16.10.1 dan subnet max-nya 224. Gateway-nya 30, 30, 32. Kita bisa close. Lanjut ke IP yang ke-5, masih sama di IP konfigurasi 172.16.10.2.
10, 2, subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Nah, gateway-nya yaitu 30, 30, 32. Close. Dan yang terakhir untuk laptop yang ke-6, kita masukkan IP address-nya 172.16.10.3 dan subnet max-nya 255.224 dan gateway-nya 30, 30, 32. Close. Nah, di sini semua laptop telah kita konfigurasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk yang router. Kita mulai dari router yang pertama, yaitu kita bisa masuk ke config, lalu kita masuk ke gigabit ethernet 0.0 yang ini. Kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 20, 20, 21 dan subnet max-nya itu 255, 255, 224 dan kita menekan /27. Selanjutnya kita masuk ke gigabit ethernet 0/1. Jadi kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.3 dan subnet max-nya 255, 255, 224. Dan selanjutnya kita bisa hidupkan port-nya menjadi on. Yang ini juga kita on-kan. Selanjutnya kita bisa close. Kita lanjut untuk yang router yang kedua. Kita masuk ke gigabit ethernet yang 0.0, kita masukkan IP address-nya yaitu 20, 20, 20, 2. Kita buat subnet max-nya itu 255, 255, 224. Kita masuk ke gigabit ethernet 0/1, kita masukkan IP-nya 10, 10, 10, 1 dan subnet max-nya 255, 255, 224. Dan kita buat port statusnya itu menjadi on. Lalu kita bisa close. Kita masuk ke router yang ketiga. Kita masuk ke config, kita masuk ke yang gigabit ethernet 0.0. Jadi kita masukkan IP address-nya 128, 24, 10, 2 dan subnet max-nya 255, 224. Lalu ke gigabit ethernet 0/1, masukkan IP address-nya 10, 10, 2 dan subnet max-nya 255, 255, 224. Dan gigabit ethernet-nya untuk yang 0/2 itu IP address-nya 30, 30, 30, 1 dan subnet max-nya 255, 255, 224. Sini kita buat semua ya 0/0, 0/1, 0/2 itu port statusnya itu kita bisa pahamkan. Yang ini juga, dan yang 0/2 juga kita pahamkan. Oke, semua telepon kita bisa close. Lanjut ke router yang keempat di gigabit 0.0. Masukkan IP-nya 172, 16.10.4 dan subnet max-nya 255, 224.
Dan untuk gigabit internet yang 0 kedua itu masukkan IP-nya 30, 30, 32, dan subnet max-nya 255, 255, dan 224. Kita buat port status itu on agar dia bisa hidup. Dan kita bisa close. Nah, di sini kita lihat semuanya bahwa ke hijau, jadi antara router 1, router 2, router 3, dan router 4 itu semuanya telah terhubung. Begitu pula dengan antar laptopnya. Baiklah, saya akan melanjutkan konfigurasi router, di mana di sini terdapat 4 router, dan saya misalkan ini adalah router 1, router 2, router 3, dan router 4. Nah, masing-masing router ini memiliki jalurnya masing-masing, di mana saya misalkan ini adalah jalur A, ini jalur B, jalur C, jalur D, jalur E, dan jalur F. Nah, yang pertama kita konfigurasi di router pertama, masuk ke CLI, exit. Nah, kita konfigurasi dengan perintah iproot. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, di router 1 ini terhubung dengan jalur A dan jalur B, maka kita konfigurasi dengan jalur yang tidak terhubung, yaitu ada jalur C, jalur D, jalur E, dan jalur F. Yang pertama kita konfigurasi ke jalur E. Di sini Nah, di sini untuk jalur C itu IP networknya adalah 10.10.10.0 dengan subnet max-nya /27. Lalu masukkan gateway-nya. Gateway dari router 1 itu adalah 20.20.20.2. Enter. Nah, kita lanjut untuk konfigurasi ke jalur yang D, yaitu di sini IP networknya adalah 128.24.10.0 dengan gateway yang sama. Lanjut lagi ke jalur E, di sini IP networknya itu adalah 30.30.30.0 dengan gateway yang sama. Enter. Yang terakhir untuk jalur yang E dengan IP network 172.16.10.0 dengan IP gateway yang sama. Kita close. Nah, di sini router 1 telah selesai dikonfigurasi, maka lanjut ke router 2. Nah, sebelum itu kita perhatikan router 2 ini terhubung dengan jalur C, dan jalur B. Maka kita konfigurasi untuk jalur A, jalur D, E, dan F. Kita klik router 2, masuk ke CLI. Yang pertama perintah exit untuk masuk ke konfigurasinya. Lalu sama dengan yang tadi dengan perintah iproot. Yang pertama kita masukkan IP network dari jalur A. Nah, yaitu 192.168.100 dengan subnet max-nya /27. Nah, di sini IP gateway menuju router dan jalur A itu adalah 20.20.1.
Kita enter. Nah, lanjut untuk jalur ke D, yaitu jalur yang di sini. Nah, di sini kita perhatikan IP network-nya itu adalah 128.24.10.0 dengan gateway-nya itu adalah 10.10.10.2 karena dia menuju kemari. Kita ubah dulu IP network-nya. Nah, lanjut ke jalur E. Nah, ini adalah IP network-nya 30.30.30.0 dengan gateway yang sama yaitu 10.10.10.2. Nah, lanjut lagi untuk jalur ke F, yaitu di sini IP network-nya adalah 172.16.10.0 dengan gateway yang sama. Nah, untuk konfigurasi router kedua telah selesai, kita lanjut ke router ketiga. Nah, di sini kita perhatikan router ketiga ini terhubung dengan jalur C, D, dan E. Maka kita hanya perlu 3 konfigurasi untuk jalur A, jalur F, dan jalur B. Nah, kita klik routernya masuk ke CLI. Nah, di sini yang pertama konfigur ke jalur A. Kita enter masuk ke enable, konfigur terminal. Lalu sama seperti tadi dengan perintah IP root, lalu masukkan IP network di jalur A, yaitu 192.168.100 dengan subnet max-nya itu /27 ke 255 255 255 224 dengan IP gateway-nya itu 10.10.1 yang ini. Nah, ini dia. 10.10.10.1. Lanjut lagi untuk konfigurasi ke jalur B. Di sini IP network-nya itu adalah 20.20.20.0 dengan gateway yang sama karena dia menuju ke sebelah router 1. Enter. Lanjut ke yang terakhir yaitu jalur yang F. Nah, jalur yang ini, di mana IP network-nya itu adalah 172.16.10.0 dengan gateway-nya yaitu 30.30.30.2 karena dia menuju ke router yang keempat. Nah, untuk konfigurasi router 2 telah selesai. Router ketiga telah selesai. Lanjut ke router terakhir yaitu router 4.
Nah, di sini kita analisis bahwa router 4 itu langsung terhubung dengan jalur E dan jalur F. Maka kita konfigurasi ke jalur A, jalur B, jalur C, dan jalur D. Nah, di sini kita semuanya menggunakan gateway 30.30.1. Nah, mau ke jalur manapun maka dia akan menggunakan gateway ini. Klik routernya, masuk ke CLI. Sini kita enter, enable, lalu configure terminal, enter lagi. Nah, sama seperti tadi menggunakan perintah IP root. Yang pertama kita konfigurasi untuk jalur A. Maka di sini IP networknya adalah 192.168.100. Dengan subnet max-nya itu /27, maka 255.255.255.224. Dengan gateway-nya yang saya sebutkan tadi, yaitu 30.30.31, enter. Nah, lanjut ke jalur yang B. Nah, yang ini, di mana IP networknya itu adalah 20.20.20.0 dengan gateway yang sama. Lanjut lagi ke jalur C. Nah, di sini IP networknya itu adalah 10.10.10.0 dengan subnet max dan IP gateway yang sama. Nah, yang terakhir untuk ke jalur D, yaitu IP networknya 128.24.10.0 dengan IP gateway yang sama. Nah, di sini semua router dan PC telah terkonfigurasi dengan baik, maka selanjutnya akan kita jelaskan mengenai uji coba masing-masing PC. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba dengan mengeping dari laptop ke laptop. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping laptop 4 ke laptop 0. Di sini kita klik satu kali laptopnya, terus kita buka desktop, terus command prompt, terus kita ketik ping, terus alamat IP yang ingin kita ping yaitu 128 titik 24 10 1. Kita enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, itu artinya sudah berhasil kita ping. Nah, sekarang kita coba laptop 5 ke laptop 0. Caranya sama seperti yang tadi. Ping 128.24 10 1. Bentar. Nah, ini sudah berhasil di ping. Nah, sekarang saya ingin mencoba laptop 4 ke laptop 1. Caranya sama. Ping 172 16 10 1. Nah,
di sini sudah berhasil shipping. Selanjutnya saya ingin mengepin laptop 4 ke laptop 2. 172 16 10 2. Enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil ping. Selanjutnya laptop 4 ke laptop 3. Ping 172.16 10 3. Nah, ini juga sudah berhasil kita ping. Selanjutnya dari laptop 5 ke laptop 1, 2, dan 3. Kita ping 172 16 10.1. Sudah berhasil di ping. Kita ping ke laptop yang kedua. Ping 172 16 10 2. Ini juga sudah berhasil di ping. Selanjutnya ke laptop ketiga. Ping 172 16 10 3. Nah, ini juga sudah berhasil kita ping. Selanjutnya saya ingin mencoba laptop 1 ke laptop 0. Kita ping. Satu, 2, 8, 24, 10, 1. Nah, berhasil kita ping. Laptop 2 ke laptop 0. 128 24 10 1. Nah, ini juga berhasil kita ping. Dan terakhir laptop 3 ke laptop 0. 128 24 10 1. Nah, ini juga sudah berhasil kita ping. Sekian video dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.